Sebelum kita mencari tahu apa saja hak-hak pekerja pada masa pandemi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah kita berada dalam suatu hubungan kerja sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan juga perintah. Kali ini kita akan membahas dua permasalahan umum yang sering muncul dan paling krusial dalam suatu hubungan kerja yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, yakni terjadinya pemotongan upah dan juga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Permasalahan pertama yakni pemotongan upah yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kira-kira apa saja sih hak-hak pekerja terkait pemotongan upah? Dalam rangka melakukan upaya perlindungan terhadap pekerja dalam kondisi ekonomi yang semakin buruk pada awal pandemi ini terjadi, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Pada surat edaran tersebut terdapat 4 ketentuan mengenai pengupahan terkait pandemi COVID-19. Yang pertama yakni bagi pekerja yang dikategorikan sebagai ODP karena COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh. Yang kedua, yakni bagi pekerja yang dikategorikan sebagai kasus suspek COVID-19 dan dikarantina atau diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina atau isolasi. Yang ketiga, yakni bagi pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat yakni bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerjanya tidak masuk kerja dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besar maupun cara pembayaran upah pekerja dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Sehingga dalam hal pemotongan upah, pekerja berhak untuk dilibatkan untuk mencapai kesepakatan terkait besaran maupun cara pembayaran upah tersebut. Permasalahan yang kedua yakni tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pada prinsipnya, semua pihak yakni pengusaha, pekerja, maupun serikat pekerja dan juga pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Namun apabila PHK tersebut tidak dapat dihindarkan, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja ataupun pekerjanya. Sehingga dalam hal akan dilakukan PHK, serikat pekerja ataupun pekerja itu sendiri berhak untuk melakukan perundingan terlebih dahulu dengan pengusaha terkait PHK yang akan dilakukan. Dalam hal kita berada dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tanpa batasan waktu, PHK yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini biasanya dilakukan dengan menggunakan dua alasan. Alasan pertama yakni perusahaan tutup karena mengalami kerugian atau karena adanya keadaan memaksa yang oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan mensyaratkan bahwa kerugian tersebut harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Dalam hal dilakukan PHK dengan alasan tersebut, pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Alasan kedua yakni dilakukan PHK karena perusahaan melakukan efisiensi, yang mana oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya mensyaratkan bahwa perusahaan harus menempuh upaya lain terlebih dahulu, seperti mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, mengurangi shift jam kerja dan hari kerja, merumahkan pekerja secara bergiliran untuk sementara waktu, dan sebagainya. Dalam hal dilakukan PHK dengan alasan efisiensi, pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam hal kita terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu, jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana diperjanjikan, atau bukan karena suatu ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian, pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya, sebesar upah pekerja sampai sisa masa waktu kerjanya berakhir.